Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di FA minggu ini. Walaupun FA kali ini diadakan secara online, kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sebentar lagi, FA akan dimulai. Dimohon teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walaupun beribadah dari tempat masing-masing. Selamat beribadah, God bless you. Fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom pada para mahasiswa di Medical Science Christian Fellowship.
Berjumpa kembali dengan saya Junius Hardi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengambil judul The Battle of Fear and Faith. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di dalam persekutuan ini pun Engkau tetap memberkati kami dan menganugerahkan kemurahan untuk kami bisa menikmati akan persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Pada saat kami membaca merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berkata-kata kepada kami, menerangi isi hati pikiran kami, untuk kami bisa memahami bagaimana seharusnya seorang Kristen beriman dalam mengatasi ketakutan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun dan membentak angin itu dan berkata kepada mereka dan kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan. Sesuai kasih Tuhan, konteks yang kita sudah baca ayat firman Tuhan ini adalah awal-awal pelayanan Tuhan Yesus bersama para murid dan juga banyak orang yang dilayaninya. Jadi kalau di dalam pasal yang kedua, di situ disebutkan bahwa Yesus sudah memanggil ke-12 murid. Nah, pasal yang ketiga 12 murid, dan itu baru awal-awal saja, sehingga para murid belum terlalu mengenal secara mendalam Tuhan Yesus. Masih banyak para murid menganggap Yesus itu hanya sebagai guru atau rabi yang berkarisma dan melakukan banyak mujizat. Karena di dalam Injil Markus dituliskan sebelum perikop pasal 4 ini bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang lumpuh juga, orang sakit kusta, bahkan melakukan mujizat yang tidak biasa pada saat hari Sabat juga. Ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan itu menjadi satu buat kegegeran saat itu. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus yang populer saat itu. Nah, sebabnya juga Yesus banyak mengajar saat itu. Sehingga pembacaan kita ada konteks bahwa Yesus sedang memberi seminar seperti gitu, seminar atau khotbah yang berseri. Di mana saat itu Yesus juga mengajar orang banyak itu di tepi Danau Galilea dan duduk di atas perahu. Jadi di atas perahu itu Yesus berkhotbah, Yesus mengajar pada orang banyak. Ya, barangkali menggunakan fenomena alam atau hukum alam, angin yang membawa suara sehingga seperti speaker yang bisa didengar oleh banyak orang saat itu. Nah, setelah banyak mengajar, memberikan perumpamaan seperti yang dituliskan dalam Markus pasal keempat, lalu Yesus meminta para muridnya menjauh dari kerumunan dan bersama para murid pergi menyendiri. Dan dicatat di dalam Alkitab ini, di dalam Injil Markus ini, bahwa Yesus beristirahat. Kita ingat bahwa Yesus juga memang Allah sejati, tetapi juga adalah manusia sejati. Sehingga Yesus pada saat ada di dalam perahu itu,
lalu memakai bantal tidur pulas. Tetapi bukan kasur kapuk gitu ya, mungkin seperti bantalan kain untuk alas kepala, maka disebutnya sebagai tilam atau bantal. Nah, ternyata bukan satu perahu saja, para murid itu bukan satu perahu, tetapi dikatakan di dalam ayat yang 36 terakhir, perahu-perahu lain juga bersama atau menyertai Yesus. Jadi jelas banyak perahu, entah ada berapa perahu, bisa jadi 2 atau tidak. Ya, 2 atau 3, pokoknya murid-muridnya itu mengikuti Yesus. Dan ada satu perahu isinya Yesus. Nah, tiba-tiba dikatakan dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan atau topan yang sangat dahsyat, dan ombak, yang dikatakan sini ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sungguh luar biasa, ada fenomena alam yang tidak biasa terjadi. Karena kita tahu para murid itu juga adalah nelayan, kebanyakan nelayan. Sehingga kedatangan badai yang dahsyat secara tiba-tiba adalah hal yang umum sebenarnya di Danau Galilea. Karena bukit-bukit yang di sekitarnya itu membuat bahwa danau itu akhirnya seperti dikelilingi oleh bukit, barisan para bukit, dan danau itu pun letaknya di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada laut dan danau itu ada di bawah permukaan laut, jadi lebih rendah. Sehingga badai itu adalah merupakan fenomena angin oleh karena ada bukit-bukit yang mengelilingi danau itu. Sehingga badai yang sangat buruk, bahkan nelayan yang berpengalaman itu pun menjadi takut. Tentu kalau kita ngalamin barangkali lebih takut lagi daripada para murid. Ini juga mungkin menjadi satu gambaran buat kita. Adanya badai kehidupan yang datang secara tiba-tiba. Ada badai kehidupan yang kita tidak duga, membuat kita menjadi gelisah, membuat kita begitu takut dalam menghadapinya. Pandemi COVID-19 terasa masih jauh dari hidup kita. Kenapa saya katakan terasa masih jauh dari hidup kita? Karena kita tidak mengalaminya. Kebanyakan kita, kecuali di antara Anda ada yang sudah mengalaminya, atau di dalam keluarga yang terdekat ada yang meninggal dunia. Pasti akan terasa begitu berat sekali. Corona ini sangat membuat takut. Tapi kita lihat fenomenanya di Indonesia. Meskipun dari hari ke hari orang yang terpapar COVID ini meningkat, bahkan udah jumlahnya hampir 4.000 orang yang dikatakan positif. Yang meninggal pun juga banyak. Tapi rasanya warga negara Indonesia ini cuek aja, ya. Makanya ini mungkin belum dinilai sebagai hal yang menakutkan atau yang mengkhawatirkan. Bahkan mungkin kita berkata, jikalau memang Allah memang mengasihi dan maha kuasa, mengapa orang percaya menghadapi pencobaan yang mengancam kehidupan? Tidak terkecuali para murid pun berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, di dalam ayat yang ke-39, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Mereka mengenal Yesus sebagai guru atau rabi yang banyak membuat mujizat, yang banyak membuat satu perubahan yang fenomenal, berkarisma dalam mengajar dibandingkan para rabi atau ahli Taurat yang ada. Nah, sehingga para murid itu menjadi ketakutan luar biasa, ada kekhawatiran. Sesuai kasih Tuhan, Anda juga belajar di kedokteran. Jadi ketakutan atau kekhawatiran adalah fenomena ataupun keadaan mental, emosional yang secara umum, sehingga dikenal dengan istilah phobic neurosis. Ada respons tubuh, kita bergemetaran, berkeringat dingin, jantung berdebar-debar, bahkan mungkin sesak nafas. Nah, di dalam pribadi tertentu terjadi adanya panic attack, ya, sehingga sepertinya tidak menentu hidupnya, ngomongnya pun cepat ataupun matanya tidak fokus dan cuma lupa. Dalam hal yang normal, ketakutan itu bisa dialami oleh kita seperti grogi saat mau presentasi, atau sakit perut saat mau menghadapi ujian. Nah, beberapa minggu ke depan kalian juga akan menghadapi ujian blok, bukan? Nah, biasanya udah ada psikosomatis tuh, ada yang batuk, pilek, stres karena gitu ya. Nah, bagaimana konteksnya dengan para murid? Tentu bukan karena masalah
adanya psikosomatis ataupun tidak nafsu makan dan seterusnya. Tetapi memang ada ancaman dari bencana alam, ada taufan dari bukit-bukit yang terjadi dan lalu membuat danau itu mengamuk dan ada ombak dan airnya masuk ke dalam perahu. Itu bencana alam. Ya, itu contohnya ancaman tentang membuat kita jadi takut. Ada juga mungkin takut oleh karena reputasi akan menjadi buruk atau juga ekonomi yang membuat kita jadi khawatir akan masa depan atau keluarga kita. Ada juga ancaman ketakutan itu oleh karena adanya hal yang bisa mengambil nyawa kita. Nah, ini yang para murid alami nih, ya. Jadi udah lihat ada badai yang begitu luar biasa mengamuk di danau itu, air masuk dan hampir tenggelam dan membuat para murid bingung dan mungkin ini akan mati. Nah, di saat yang sama Yesus tertidur. Luar biasa, bukan lagi para murid sedang panik-paniknya, tetapi ternyata Yesus tertidur. Sama seperti kisah Yunus, yang pada saat ada badai juga dalam kapal yang dinaiki oleh Yunus itu, tetapi Yunus tertidur di dasar atau di buritan kapal itu, tidur pulas sampai kapten kapal bingung. Ada orang yang bisa tidur pulas, padahal keadaan sedang lagi kacau, lagi stres banyak penumpang ataupun awak kapalnya. Nah, terjadi juga sama yang dialami oleh para murid melihat Yesus. Bahkan juga mereka mengatakan, Yesus kan guru yang luar biasa, yang banyak melakukan mujizat, tapi sekarang tidur nyenyak. Jadi menurut saya di sini adalah ketakutan yang oleh karena masalah rohani, bukan medis, apalagi psikologis, tetapi masalah rohani. Nah, bagaimana kita melihatnya seperti ini? Karena para murid mengenal Yesus berdasarkan konteks yang mereka alami. Begitu juga kita. Kita mengenal Allah berdasarkan konteks yang kita alami. Bukan dari apa yang kita kenali dari firman, dan juga bagaimana kita betul-betul mendalaminya, dan sampai kita dinyatakan juga oleh kuasa Roh Kudus tentang kebenaran itu. Karena kita kebanyakan mengalami kehidupan itu yang dianggap menjadi kebenaran yang lebih benar dibandingkan firman Tuhan. Karena kita malas untuk membacanya. Mungkin para murid juga sebenarnya sudah sering mendengar Tuhan Yesus mengajar, tapi ya cuma sebatas dengar saja, belum mengalami dalam kehidupan pribadinya. Ada dua hal setidaknya yang saya coba menjelaskan masalah iman dan juga ketakutan ini. Bagaimana kita bergumul di dalamnya. Seringkali kita mengenal Yesus, atau para murid juga mengenal Yesus yang baik dan penuh kuasa. Tapi pada saat musibah datang, tidak berdaya, tidak peduli, lengah, bahkan terlelap pulas dalam tidurnya. Nah, para murid juga adalah orang Yahudi, dan mereka juga mungkin pernah atau mengingat juga akan hukum Taurat ataupun yang disampaikan oleh para rabi ataupun ahli Taurat. Banyak pengajaran-pengajaran mereka yang mengenalkan tentang Allah yang hidup. Nah, salah satunya juga ada di dalam Mazmur, yang dicatat dalam Mazmur nomor 121 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya Ia yang menjaga Israel tidak akan mengantuk ataupun tertidur. Tetapi justru Yesus tertidur. Nah, kalau di sini kan dikatakan dalam Mazmur ini, itu bicara tentang Allah tidak tertidur. Nah, para murid hanya bisa melihat Yesus itu hanya semata-mata manusia belaka. Nah, itu yang dialami oleh para murid tentang pengenalan tentang Yesus. Yang kedua, selain Yesus yang baik dan penuh kuasa, tetapi tidak berdaya, tidak peduli atau lengah dan terlelap dalam tidurnya karena lelah. Yang kedua, justru mungkin para murid mengatakan, Yesus itu super tega banget sih. Udah super tega banget gitu ya. Yesus super tega. Kenapa? Karena para murid mengatakan, tidak peduli kalau kita mati. Termasuk Yesus juga begitu. Bisa jadi murid-murid juga lelah. Nggak hanya Yesus saja. Namun para murid mungkin mengerti, Yesus itu banyak bicara, murid hanya dengar. Ya udah, kita melaut saja. Dan kelelahan itu gejala biologis bisa mengganggu metabolisme dan emosional pribadi seseorang. Makanya responsif juga ya.
atau impulsif juga terhadap satu keadaan, marah dan khawatir dan seterusnya. Itu yang dialami. Jadi pengenalan akan Yesus yang berdasarkan konteks yang para murid alami atau kita alami menyebabkan dua hal tadi. Yesus yang baik dan penuh kuasa tapi tidak berdaya, tidak peduli, lengah karena terlelap. Yang kedua, jangan-jangan Yesus super tega, membiarkan mati. Seperti itu. Jadi kita mengatakan, oh Yesus tega banget, seperti itu sih. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ketakutan dan juga iman? Yang pertama, kita belajar untuk lebih mengenal lagi dan meyakini lagi dan sepenuhnya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, anak Allah yang mencipta dan memelihara serta berkuasa atas segala ciptaan. Karena para murid juga berkata, pada akhirnya sini dikatakan, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk atau taat kepadanya? Para murid masuk ke dalam tahapan pengenalan bahwa Yesus adalah Allah yang mencipta. Sehingga kalaupun kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, sekalipun hal terburuk menimpa terjadi kepada kita, kita tetap sepenuhnya ada di dalam Yesus. Murid-murid ada dalam perahu bersama Yesus. Kekhawatiran memang terjadi, ancaman yang luar biasa terjadi, tapi bukan berarti Yesus tidak peduli. Murid salah mengerti tentang Yesus. Kalaupun kandas itu karam, tapi setidaknya bersama dengan Yesus. Bisa kita meyakini itu? Bisa kita benar-benar bersungguh-sungguh mempercayainya? Jadi keadaan buruk terjadi dialami oleh kita, apakah kita betul sepenuhnya juga sedang ada bersama dalam kapal bersama Yesus? Kalau kita justru sama seperti murid, berarti kita belum mengenal Yesus sesungguhnya. Jadi yang pertama, penyelesaian untuk masalah ketakutan, percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Allah yang mencipta, Allah yang memelihara dan berkuasa atas segala ciptaan. Yang kedua, kita meruntuhkan penghalang, yaitu apa saja? Dosa. Masihkah ada dosa yang ada di dalam hidup kita yang kita sering lakukan dan itu menjadi menghalangi pengenalan kita akan Allah? Nah, seperti di dalam Yesaya yang membuat terpisahnya kita dengan Allah adalah dosa, sehingga membuat kita tidak mengenal Allah dengan baik. Coba koreksi lagi. Memang tidak semata-mata apa yang kita alami buruk itu akibat dosa, meskipun setiap dosa mengakibatkan hal yang buruk. Tapi apa yang buruk di dalam diri kita belum tentu berasal dari dosa. Jangan terbalik. Ya, setiap dosa pasti mengakibatkan hal yang buruk, maut. Tapi yang buruk yang kita alami bukan berasal dari dosa, bisa juga dari keadaan. Ingat kisahnya Ayub. Ayub mengalami kesulitan, penderitaan yang bertubi-tubi, bukan karena dosa, karena dia tetap orang yang benar. Justru memang sengaja, boleh dikatakan sengaja sedemikian rupa. Nah, hal yang lainnya, penghalang berikutnya adalah bisa jadi karena kita mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia. Para murid juga mungkin mengandalkan kekuatannya dia, pengalaman dia sebagai nelayan. Tapi apa yang terjadi? Mentok. Itulah sebabnya di dalam Amsal, jangan kita mengandalkan diri atau bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, pada saat kita mengandalkan kepentingan kita sendiri ataupun pengertian kita, di situ menjadi penghalang. Runtuhkanlah penghalang itu. Jadi poin yang pertama tadi, untuk mengatasi ketakutan, kenali pribadi Allah sungguh-sungguh dan percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya. Sekalipun kita mengalami hal yang buruk, tetapi setidaknya bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus. Yang kedua, runtuhkan penghalang-penghalang yang ada di dalam pikiran kita, di dalam rohani kita. Dosa, kesombongan, keangkuhan manusia, hikmat kekuatan kita sendiri. Jadi pada saat kalian juga studi saat ini di kedokteran, adakah masih mengandalkan hikmat kekuatan kita sendiri? Atau reputasi kampus kedokteran, fakultas kedokteran, UPH dapat nilai akreditasi A, barangkali begitu, dan kita andalkan reputasi itu. Nah,
Kalau kita masih mengandalkan itu, berarti kita sama bergantung kepada hikmat dan kekuatan manusia. Padahal kekuatan Allah jauh lebih besar dibandingkan kekuatan manusia. Pengamsal juga pernah mengatakan, jangan engkau bergantung atau mengandalkan kekuatan manusia, karena Allah jauh lebih berkuasa. Dia bisa mengubahkan apa yang manusia rencanakan. Sama seperti para nelayan, para murid itu adalah nelayan, mengandalkan pengalaman mereka. Tapi sekarang mereka menyerah. Mereka menjadi ketakutan. Dan bahkan mereka salah menilai tentang Yesus. Sehingga runtuhkanlah penghalang itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada laut ataupun danau itu, ya, pada danau itu dan pada ombak, diam dan tenanglah. Saya seringkali menggambarkan ataupun membayangkan sepertinya Tuhan Yesus ngomongnya seperti ini, ya, saya ilustrasikan begitu. Melihat, menunjuk tangannya kepada ombak atau pada laut, tapi mukanya bicara kepada para murid. Sehingga menunjuk kepada laut, muka pada para murid yang sedang ketakutan, diam dan tenanglah. Jadi dua-duanya yang ribut siapa? Ombak, laut, ada badai, murid-murid juga. Ya, murid-muridnya juga ngomel pada gurunya, pada Yesus itu. Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Makanya Yesus bangun, diam dan tenanglah. Jadi poin yang ketiga, bagaimana kita untuk bisa mengatasi ketakutan dan kita tetap mengandalkan iman kita. Jadilah tenang atau diamlah dan tenanglah. Di dalam Pemazmur juga dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Saat ketakutan melanda, saat kekhawatiran juga kita alami, jadilah tenang. Nah, bagaimana bisa menjadi tenang? Dengan tenang itu ya secara mulai kita atur nafas. Coba ritme nafasnya dikendalikan. Mungkin juga kita lebih menggunakan gestur tubuh yang menenangkan tubuh, atau kita mungkin kalau ada yang suka minum atau apa yang membuat kita menjadi tenang, atau melalui orang lain juga menjadi tenang. Ingat, itu untuk menjadi tenang. Kalau saya seringkali pergi ke gunung atau pernah juga dilatih di dalam tim search and rescue di Kota Bogor. Nah, ada satu tips and tricks bagi para pendaki mula untuk bisa mendaki gunung di tengah hutan rimba. Dan kalau tersesat, justru nomor satu yang harus dilakukan adalah tenang. Jadi berhenti dulu dan tenang. Karena itu yang paling bisa menjadi kunci yang diandalkan untuk tahapan selanjutnya. Berdiam dalam keadaan sesat, berdiam dan tenang. Ngapain diam dan tenang? Supaya kita bisa mengambil alih hidup kita. Jangan sampai yang tadi ketakutan, pikiran-pikiran yang gak jelas itu menguasai, mengendalikan pikiran kita. Jadi menjadi tenang, itulah kuncinya. Atur nafas. Nah, kalian juga bisa mencari pelatihan-pelatihan untuk menenangkan diri. Nah, pada saat menjadi tenang, justru sama seperti murid akhirnya mengenal Yesus. Jadi kalau saya katakan menjadi tenang itu adalah apa? Supaya membuat kita semakin mendekap padanya. Mendekat dan mendekap, dua kata yang berbeda, tapi maknanya dalam sekali. Mendekat dan mendekap padanya. Pada saat kita mengalami ketakutan, di dalam doa, di dalam persekutuan, ada orang-orang yang menguatkan kita. Apakah faith activity atau MSCF ini yang menjadi satu persekutuan yang membuat kita bisa mendekat dan mendekap kepada Yesus? Atau kita masih menilai ini persekutuan dengan orang-orang yang gak seru, yang gak cocok saya di dalamnya. Jadi kita tetap masih mengandalkan pada hikmat dan pengertian sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa persekutuan ini pun adalah bagian daripada tubuh Kristus yang membuat kita menjadi dekat dan mendekap padanya. Dan inilah yang coba kita lakukan di saat ketakutan terjadi.
kekhawatiran. Seburuk apapun, saya tidak mensimpelkan atau mensimplifikasikan tentang permasalahan hidup yang ada. Tetapi setidaknya menjadi satu arahan. Jikalau memang membutuhkan pertolongan kepada orang yang memang lebih bijaksana, seperti hamba Tuhan, atau juga konselor, atau juga penanganan medis, psikiatri, maupun dengan obat-obatan, jikalau memang itu diperlukan, ambil, karena itu untuk bisa menjadi tenang. Sehingga kita bisa mengatasi penghalang-penghalang yang ada dan kita runtuhkan. Sampai akhirnya kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus seperti apa. Yang bisa mengatasi segala permasalahan yang ada. Saudara kasih Tuhan, inilah 3 poin yang kita coba renungkan bersama. Di dalam seminggu ke depan, cobalah ambil waktu untuk membuat langkah-langkah konkret. Sejauh mana kita mengenal Yesus? Apakah cuma sebatas sebagai guru saja? Bukan kepada Allah, pengenalan pada Allah yang memelihara, yang mencipta dan berkuasa atas segala ciptaannya. Kita lihat pandemi Corona 19 ini. Apakah Yesus juga mampu dan berkuasa terhadap pandemik ini? Meskipun yang kita alami begitu panjang waktunya. Tapi ingat, sekalipun yang buruk, kita di dalam perahu yang sama bersama dengan Yesus. Runtuhkan penghalang dan jadilah tenang, agar supaya kita mendekat dan mendekap padanya. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini boleh menguatkan iman kita untuk teguh terus berpegang kepada kepercayaan pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang sejati. Meskipun badai gelombang kehidupan menerpa kita, kita percaya berada satu perahu bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat kami mengalami permasalahan yang begitu hebat dan dahsyatnya, kiranya kemarahan kami kepadamu, kekecewaan kami kepadamu, kesalahpahaman kami kepadamu, kecurigaan kami kepadamu, bukan menghalangi kami, tetapi justru membuat kami jadi lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ampuni akan kemarahan, kekecewaan, kesalahpahaman, kecurigaan. Bawa kami ke dalam pengenalan yang akan lebih dalam lagi kepadamu. Sehingga di dalam kemarahan kami, kekecewaan kami, kecurigaan kami, kesalahpahaman kami kepadamu, justru membuat kami menjadi tenang dan berlari kepadamu untuk mendekat dan mendekap. Meskipun kami berteriak, Tuhan, kami mengenalmu. Tolonglah kami keluar dari permasalahan ini, supaya kami bisa mengenal lebih dalam lagi. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, puji Tuhan, ibadah FA kita pada hari ini sudah selesai. Biarlah firman dan persekutuan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, selanjutnya aku akan membacakan beberapa pengumuman nih teman-teman. Yang pertama, jangan lupa ya untuk mengisi Google Form pada link yang tertera di bawah ini. Yang kedua, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung bersama kami menjadi pelayan, boleh banget mendaftarkan diri menjadi pemusik, singer, mulldog, asyar, ataupun digital comic colorist, dan bisa langsung menghubungi Caroline atau Christy ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bergabung dengan kelompok kecil atau sekedar ingin tahu tentang kelompok kecil itu apa, boleh langsung menghubungi Valentin ya. Nah, kelompok kecil ini bisa jadi wadah kita untuk sharing mengenai pertumbuhan iman kita dan juga hal-hal lain seputar perkuliahan dan kehidupan pribadi kita. Yuk, join kelompok kecil. Teman-teman semua juga diajak untuk bergabung bersama kami dalam prayer meeting setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Kami tunggu kehadiran kalian ya. Nah, yang terakhir nih,
Jangan lupa buat follow dan kepoin IG kita, karena di sana banyak banget hal menarik loh, seperti challenges, komik, dan masih banyak lagi. Sekian untuk FA dan pengumuman hari ini. Sampai jumpa di FA minggu depan teman-teman. Selamat berkati.